Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi untuk mengikuti kajian-kajian yang dipersembahkan dari Saum PRW. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Semoga pertemuan kita bisa mendatangkan manfaat, mendapatkan hidayah dari kajian-kajian yang kita sampaikan. Saudara semua, pada sesi kali ini kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah. Untuk sesi kali ini akan kita bahas surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 93. Mari kita ikuti kajian surat Al-Baqarah. Untuk tema kali ini kami mengambil judul ya, surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 93, yaitu Ruhul Kudus sebagai ruh penggerak budaya. Nah, seperti apa itu ya, nanti kita akan bahas, kita akan kaji. Mari kita sama-sama menyimak atau mengikuti ayat yang akan kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la taqwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghulfun bal lanahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftikuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Wa iza qila lakum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa wal haqqu musaddiqan lima ma'hum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Saudara semua, mari kita ikuti dulu kajian bahasanya. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan dengan kajian maknanya. Kita mulai dari ayat 87. Wa laqad ataina Musal kitaba. Wa-nya huruf sambung ya, dari kisah di atasnya atau ayat sebelumnya. Kemudian laqad adalah huruf taukid ya, itu menyatakan kesungguhan. Kemudian ataina dari ini fi'il madi ya, domir nahnunya kembali kepada Allah. Ataina, kemudian Musa al-kitaba. Musa ini menjadi maf'ul, kemudian al-kitaba juga menjadi maf'ul. Jadi maf'ul 1 dan maf'ul 2 ya. Nah, saudara semua, Musa ini istilahnya isim mabni ya, kata benda yang tetap. Jadi dia sebagai ketika posisi mansub, marfu atau majrur, dia tetap bacanya Musa ya. Tapi untuk al-kitaba ini isim mu'rab istilahnya ya, yang baris akhirnya bisa berubah-ubah. Nah, ketika pada posisi dia baris fathah, maka statusnya adalah mansub, dia menjadi maf'ul dari
ataina. Jadi ataina fa'ilnya Allah, nahnu ya, kemudian ata ini fiilnya, kemudian Musa dan Alkitabah sebagai maf'ulnya ya, untuk maf'ul 1 dan maf'ul 2. Kemudian wa qaffaina min ba'dihi birrusuli ya. Wa-nya huruf waw ataf ya, dia mengikuti fiil yang ada sebelumnya yaitu ataina. Kemudian qaffaina ini fiil madi juga ya, dhamir nahnu ya. Nahnunya kembali kepada Allah ya. Kemudian min ba'dihi min huruf jar, ba'dinya majrur, ba'dihinya idhofah ya. Kemudian jar dan majrur ini dia muta'alik, dia berkaitan dengan fiil yang ada di depannya. Kemudian birrusul, bi-nya huruf jar, rusulinya majrur, majrurnya dengan kasrah ya. Nah, birrusul ini bisa muta'alik atau dia bisa menjadi maf'ul untuk qafaina ya. Berikutnya, wa ataina Isa ibnu Maryam al-bayyinati. Wa ataina, nah ini wawunya sama ya, maktuf kepada ataina yang pertama, kemudian ini ataina yang kedua sama fi'il madi dhamirnya nahnu ya, fa'ilnya nahnu. Kemudian Isa ibnu Maryam. Ya, ini Isa juga sama, ini isim mabni ya, isim yang tetap. Jadi pada posisi marfu, majrur maupun mansub dia tetap bacanya Isa. Tidak ada isu, tidak ada isi ya. Jadi tetap Isa. Nah, ini dia menjadi maf'ul dari ataina. Kemudian Isa ibnu Maryam. Ibnu Maryam ini isim yang pertama, kemudian ini isim yang kedua. Ibnu Maryam ini dua isim yang digabung jadi satu yang kita sebut dengan idhofah ya. Kemudian ada lagi dari sini, Isa ini isim yang pertama, Ibnu Maryam yang sudah jadi idhofah sebagai isim yang kedua, maka dua isim yang kita gabung jadi satu namanya idhofah. Jadi ini istilahnya idhofah bertingkat ya. Isa Ibnu Maryam ini sudah menjadi, walaupun ada tiga isim, secara bertingkat dia sudah menjadi satu makna ya, atau satu objek ya. Kemudian al-bayyinati, bayyinati barisnya kasrah, statusnya dia mansub di sini ya. Dia mansubnya dengan kasrah karena ini isim isim jamak muannas ya, isim jamak muannas salim. Jadi dia mansub dan marjrurnya dia pada baris kasrah ya. Jadi mansub dan marjrurnya sama, al-bayyinati. Jadi ataina fa'ilnya nahnu Allah ya, kemudian ata ya, ini fiilnya, kemudian Isa ibnu Maryam maf'ul yang pertama dan al-bayyinati maf'ul yang kedua. Kemudian wa ayyadnahu biruhil qudusi ya, ayyadnahu biruhil qudusi. Wa-nya sama, ini waw ataf ya, huruf sambung dari atau dia mengikuti dari fiil yang di depannya ya. Kemudian ayyadnahu ini fiil madi ya, dhamir nahnu, ayyadna ini panjang ya sama seperti tadi. Cuma karena dia disambung dengan huruf hu ya, jadi naknya panjang cuma dengan baris fathah tegak ya. Kemudian hu-nya ini menjadi maf'ul ya. Jadi ayadnahu ini fi'il madi, fa'ilnya nahnu, kemudian hu-nya menjadi maf'ul. Kemudian biruhil qudusi, bi-nya huruf jar, ruhi-nya majrur pakai baris kasrah majrurnya. Kemudian al-qudusi. Al-Qudusi ini ruhil qudusi dia idhofah ya. Ini dua isim yang digabung jadi satu jadi ruhil qudus. Kemudian biruhil qudusi ini dia muta'alik kepada ayat nahu ya. Berikutnya
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Nah, di sini ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum ini menjadi syarat ya. Kemudian istakbartumnya menjadi jawab syarat. Afakullama ini ada banyak huruf yang digabung jadi satu di sini. Ada a itu huruf istifham ya untuk bertanya. Fa ini hanya zaidah saja, jadi dia untuk huruf tambahan saja. Kullun ya, ada kulla dan ma ya. Ini jadi kullama. Kemudian ja'akum, ja'a dan kum. Ja'a ini fi'il madi, domirnya huwa. Kumnya itu maf'ulnya ya. Kemudian di sini ada rasulun. Rasulun ini barisnya domah, statusnya marfu, maka dia menjadi fa'il dari fi'il yang ada di depannya, yaitu ja'a. Ja'a rasulun kum ya. Kemudian bima la tahwa anfusukum. Bima, bi-nya huruf jar, ma-nya majrur ya. Kemudian bima ini muta'alliq kepada ja'akum. Nah, kemudian maknya adalah isim mausul. Maka diterangkan oleh jumlah silah yaitu la taqwa anfusukum. La-nya huruf nafi, kemudian taqwa-nya fi'il, kemudian anfusukum. Anfusu ini karena dia barisnya doma, statusnya marfu, dia maka menjadi fa'il dari taqwa. Kemudian kum ya, anfusukum ini anfusukum jadi idhofah ya. Karena ini anfusu dan kum ya, ada dua isim, ini menjadi idhofah. Jadi anfusukum. Kemudian sebetulnya tulisannya awalnya adalah anfusukum. Di sini istakbartum, tapi karena bacanya disambung jadi anfusukumus takbartum kalau bacanya disambung ya. Tapi kalau bacanya terpisah anfusukum istakbartum. Nah, ja'akum rasulun bima la taqwa anfusukum istakbartum. Ini yang pertama adalah syaratnya, ini adalah jawab syarat ya. Istakbartum, istakbartum fi'il madi domir antum ya. Berikutnya fafarikon kazzabtum ya. Di sini ada maf'ul dan fi'il. Jadi maf'ulnya di depan ini ya. Fafarikon ya. Fa farikon ya. Ini fa-nya huruf sambung, kemudian farikon ini isim kemudian barisnya fathah. Statusnya mansub ya. Nah, dia menjadi maf'ul dari fi'il yang ada di sini ya. Kazzabtum dari kata kazzaba, ini fi'il madi, domirnya antum. Jadi fa'ilnya antum, fi'ilnya kazzaba ya. Kemudian maf'ulnya farikon. Kemudian wa farikon taqtuluna ya. Wa-nya atof kepada farikon yang di depannya. Farikon ini sama ya, barisnya fathah, status mansub. Dia menjadi maf'ul. Kemudian taqtuluna. Taqtulunanya fi'il mudhore domir antum ya. Ini fi'il fa'il ya, antum fa'ilnya, taqtulu itu fi'ilnya, kemudian farikon maf'ulnya. Kemudian waqalu qulubuna ghulfun. Waqalu wa-nya huruf sambung ya dari kalimat di atasnya. Kemudian qalu ini fi'il madi domir hum ya. Kemudian qalu itu berkata. Jadi apa yang dikatakan, nah itu menjadi maf'ulnya, itu menjadi objeknya ya. Yang dikatakan adalah sebuah kalimat. Qulubuna ghulfun. Nah, gitu ya. Nah, qulubuna ghulfun menjadi maf'ul dari qalu. Kemudian qulubuna ghulfun juga ini kalimat tersendiri. Jadi bentuknya adalah jumlah ismiyah ya. Jadi ada mubtada dan khobar ya. Atau subjek dan predikat. Qulubuna, qulubun dan na ya. Ini jadi qulubuna. Qulubun itu barisnya doma ya. Statusnya marfu, dia menjadi mubtada. Qulubuna. Qulubunanya idhofah jadinya ya. Kemudian ghulfun. Ghulfun
ini barisnya doma, statusnya marfu, ini menjadi khobar. Jadi pada posisi standar biasa mubtada dan khobar itu barisnya domah atau statusnya harus marfu ya, marfu dan marfu. Kemudian bal la'anakumullahu bikufrihim. Bal ini pernyataan huruf yang menyatakan kebalikan ya. Kemudian la'ana itu fi'il madi, domirnya huwa, kemudian humnya maf'ulnya ya. La'anakum Allahu, kalau dipisahkan la'anakum Allahu, kalau disambung la'anakumullahu. Nah, ini hum Allahu karena bacanya disambung jadi la'anakumullahu. Ini fi'il dan maf'ul. Kemudian Allahu barisnya domah, statusnya marfu, ini menjadi fa'il dari fi'il yang ada di depannya ya. Kemudian di kufrihim, di-nya huruf jar, kufri itu majrur dengan kasroh, kufrihimnya idhofah. Fa qalilan ma yu'minuna. Fa-nya huruf sambung ya. Qalilan, qalilan ini dia menjadi barisnya fathah, statusnya mansub ya. Ini dia menjadi maf'ul ya, maf'ul mutlak ya dari fi'il di depannya ya. Kemudian ma yu'minuna ya. Maknya isim mausul, yu'minunanya jumlah silah ya. Yu'minunanya fi'il mudhari domir hum ya. Berikutnya walamma ja'akum kitabun min indillahi. Wawunya huruf sambung ya, lamma ini jadi ya huruf juga ya. Kemudian ja'akum sama tadi ya. Ja'a dan hum, ja'anya fi'il madi, domirnya huwa. Kemudian humnya maf'ul. Kemudian di sini ada kitabun barisnya domah, statusnya marfu. Kitabun ini menjadi fa'il dari ja'a. Karena tadi ja'a di sini fa'ilnya huwa, huwanya siapa? Nah, dimunculkan di sini yaitu kitabun. Kemudian kitabun min indillahi ya. Min huruf jar, indinya majrur dengan kasroh ya. Indillahi ini idhofah. Jadi min indillahi jar dan majrur ya. Nah, min ini dia muta'alliq kepada kitabun. Jadi kitabun min indillahi. Berikutnya musaddikun ya. Musaddikun, kitabun, musaddikun ya. Kalau kitabun tadi ini isimnya, kemudian musaddikun ini sifatnya ya. Musaddikun. Kemudian lima ma'hum, li dan ma, limanya, li huruf jar, maknya majrur, kemudian ma'hum, ma'a dan hum ya, ini idhofah ya. Berikutnya wakanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wakanu, wa-nya huruf sambung ya. Kanu itu dari kata kana, kanu. Kanu ini kana yang domirnya hum ya. Kemudian min qablu, min huruf jar, qablunya majrur. Di sini dia jar dan majrur ya, muta'alliq kepada kanu. Kemudian kalau ada kanu berarti ada isim kana dan ada khobar kana ya. Isim kananya di sini hum ya karena domirnya hum. Kemudian khobar kananya adalah yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Tapi khobarnya ini berbentuk jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'il di sini yaitu yastaftihuna. Istaftaha yastaftihu dari kata fataha ya. Fataha jadi istaftaha. Kemudian mudhari'nya yastaftihu, kemudian untuk domir hum jadi yastaftihuna. Jadi fa'ilnya hum, kemudian yastaftihu ini fi'il mudhari'nya. Kemudian alal ladzina kafaru berarti menjadi maf'ulnya ya. Ala huruf jar alladzina itu majrur ya. Alladzina ini bentuknya isim mabni ya. Jadi dia tetap ya untuk posisi marfu, mansub dan majrur ya. Kemudian di sini kebetulan dia kan ada huruf jar, dia posisinya berarti majrur. Nah, alladzina kafaru, alladzina ini isim mausul, berarti kafaru adalah jumlah silahnya. Berikutnya, falamma ja'akum ma'arafu.
Ini sama seperti tadi ya, falamma yang di atas huruf sambung, ya fa-nya huruf sambung, kemudian ja'ahum, ja'a fi'il madi, kemudian domir huwa, kemudian humnya maf'ul. Nah, di sini ja'ahum ma-nya ini yang menjadi fa'ilnya, pengganti huwanya ya. Kemudian tapi ini bentuknya adalah isim mausul. Nah, dia dijelaskan oleh arafu. Jadi ma arafu ja'ahum. Arafu adalah fi'il madi domir hum ya. Dari kata arafa, arafu ya. Kemudian ja'ahum ma'arafu ini menjadi syarat. Kemudian jawab syaratnya adalah kafaru bihi. Kafaru ini fi'il madi domir hum ya. Kemudian bihi, bi-nya huruf jar, hi-nya majrur, ini menjadi maf'ul dari kafaru. Kemudian fa laknatullahi alal kafirin ya. Laknatun ya. Ini fa-nya huruf sambung, laknatullahi ini laknatun, barisnya domah, statusnya marfu, kemudian dia menjadi mubtada ya. Laknatullahi-nya itu bentuknya idhofah ya. Jadi dua isim yang digabung jadi satu ya. Jadi laknatullahi atau laknatun ya. Ini mubtada'nya, kemudian alal kafirinanya adalah khobarnya ya. Alanya huruf jar, al kafirinanya majrur. Kafirina majrur dengan ya dan nun ya. Berikutnya bisa ma ishtarau bihi anfusahum ya. Bisa ma ishtarau bihi anfusahum. Ini bisa ini sifat ya. Atau apa namanya? Ini keterangan ya. Kemudian ma itu yang menjadi fa'ilnya dari bisa ya, yang diterangkan, tapi maknya ini adalah isim mausul, maka maknya ini menjadi apa namanya? Isim mausul, maka diterangkan oleh jumlah silah, yaitu ishtarau bihi anfusahum. Ma ishtarau bihi anfusahum, ishtarau-nya itu adalah fi'il madi domir hum, kemudian bihi-nya huruf jar dan hi-nya majrur, anfusakum ya. Anfusakum ini idhofah ya, ada dua isim, anfusa dan hum, tapi anfusa ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi objek dari atau menjadi maf'ul dari ishtarau ya. Kemudian ayyakfuru bima anzalallahu. An yakfuru ini dia huruf sambung ya. Huruf sambung dia menyambungkan antara dua fiil. Fiil yang pertama tadi ishtarau ya. Kemudian fiil yang kedua yakfuru. Harusnya yakfuruna, ini kan dia fiil mudhari domir hum ya. Yakfuruna, tapi kan ada an. An ini dia menasabkan fiil ya. Jadi harusnya yakfuruna, tapi kan ada an, jadi yakfuru ya. An yakfuru. Nah, ini domirnya hum, fiilnya yakfuru, kemudian bima, bi-nya huruf jar, ma-nya majrur. Di sini hurufnya jadi takdiyah ya, jadi maf'ul ya. Tapi maf'ulnya adalah ma-nya isim mausul, dijelaskan oleh jumlah silah, yaitu anzalallahu. Anzala fi'il madi, Allahu-nya fa'il, karena dia barisnya domah, statusnya marfu ya. Kemudian bagian ini dia menjadi hal ya. Jadi yakfuru bima anzalallahu bagian ini menerangkan kepada kalimat di depannya. Sambungnya lagi adalah an yunazzilallahu min fadlihi ya. An yunazzila ini dari kata nazzala yunazzilu. Tapi karena ada an, maka an ini dia menasabkan fiil, jadi harusnya yunazzilu itu menjadi yunazzila. An yunazzila Allahu. Allahu barisnya domah, status marfu, dia menjadi fa'il dari yunazzila. Kemudian min fadlihi, min huruf jar, fadlihi-nya majrur ya. Fadli dan hi ini idhofah. Kemudian ala man yasha'u. Nah, ini ala man yasha'u. Ala huruf jar, man-nya majrur, tapi di sini man-nya adalah isim mausul, dijelaskan oleh yasha'u. Ini jumlah silahnya. Nah, perlu diperhatikan di sini istilah yasha'u, karena sering diartikan yasha'u itu yang dikehendaki ya.
Jadi kalau yang dikehendaki itu harusnya fiilnya pakai fiil majhul, tapi di sini fiilnya adalah fiil maklum ya, yasha'u. Yasha'u ini fiil mudhari, domirnya huwa. Jadi bukan dikehendaki kalau fiil maklum, tapi dia yang menghendaki ya. Berarti pakai awalan me ya. Nanti kita bahas maknanya ya. Kemudian min ibadihi, min huruf jar, ibadihnya majrur, ibadihinya idhofah ya. Kemudian faba'u bi ghadabin ala ghadabin ya. Fa-nya huruf sambung, ba'u ini dari kata ba'a, ba'u. Ini fi'il madi dhamir hum. Nah, ini biasanya fi'il madi itu pakai tulisan alif di sini ya. Ada huruf alif di sini. Menyatakan jamak ya, tapi untuk yang istilah ini ba'u itu di beberapa mushaf memang tidak dituliskan alifnya ya. Ba'u bi ghadabin ala ghadabin, bi ghadabin bi huruf jar, ghadabin majrur, ala ghadabin, ala-nya huruf jar, ghadabin juga majrur ya. Jadi dia bisa menjadi maf'ul ya, atau muta'alliq ya, berkaitan dengan ba'u ya. Kemudian walil kafirina azabun muhinun ya. Wa-nya huruf sambung, lil kafirina, lil-nya huruf jar, kafirina-nya majrur, majrurnya dengan ya nun ya. Kemudian azabun muhinun. Azabun barisnya domah, muhinun juga barisnya domah. Ini statusnya marfu dan marfu ya. Kemudian ini karena tidak pakai alif lam, azabun tidak pakai alif lam, muhinun juga tidak pakai alif lam, maka namanya nakiroh dan nakiroh. Nakiroh dengan nakiroh dia menjadi sifat mausuf. Ini bendanya, ini sifatnya ya. Azabun bendanya, muhinun sifatnya. Kemudian azabun muhinun ini menjadi mubtada ya. Kenapa ditempatkan di belakang? Istilahnya mubtada muakhar ya. Mubtada yang ada di belakang ya. Nah, biasanya mubtada yang di belakang itu karena dia bentuknya nakiroh ya, bukan ma'rifah. Artinya tidak pakai alif lam ya. Kalau dia pakai alif lam, dia ma'rifah, dia biasanya mubtadanya taruh di depan. Tapi karena ini nakiroh ya, tidak pakai alif lam, dia mubtadanya taruh di belakang. Jadi khobarnya di depan ya, lil kafirinanya ini istilahnya khobar muqaddam ya. Khobar yang ada di depan, mubtada yang ada di belakang, mubtada muakhar. Kemudian wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu ya. Wa iza, wa ini huruf sambung, iza ini huruf juga kepada fiil madi ya. Kemudian iz atau iza ya, ini menjadi huruf syarat ya. Kila itu syaratnya ya, kila lahum aminu bima anzalallahu ya. Ini syaratnya ya, sampai sini. Kila ini fi'il madi, tapi ini fi'il madi majhul ya. Jadi kata qala, jadi kila. Kila ini fi'il madi majhul, berarti pakai awalan di kalau kita terjemahkan ya. Dikatakan. Lahum dikatakan, lahum lahnya huruf jar, humnya majrur ya. Kemudian apa isi perkataannya? Isi perkataannya atau maf'ulnya ya dari kila itu, yaitu aminu bima anzalallahu. Nah, isi perkataannya maf'ulnya adalah bentuk jumlah fi'liyah. Fi'ilnya adalah fi'il perintah ya. Aminu fi'il amr ya, dhamir antum ya. Kemudian aminu bima anzalallahu, binya huruf jar, maknya majrur. Ini menjadi takdiyah ya, itu menjadi maf'ulnya. Aminu bima. Maknya adalah isim mausul, maka dijelaskan oleh jumlah sila, yaitu anzalallahu. Anzalallahu, anzala fi'ilnya, Allahu fa'ilnya ya. Berikutnya ini jawab syaratnya ya. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Qalu jawab syaratnya ya. Ini pakai fi'il madi juga, dhamirhu. Kemudian isi kalimatnya, isi perkataannya atau isi jawabannya adalah nu'minu bima unzila alaina. Nu'minu fi'il mudhari, dhamir nahnu ya. Kalau tadi yang ditanya adalah antum, maka yang menjawab adalah nahnu ya.
nu'minu domir nahnu, kemudian bima ini menjadi fi huruf jar maknya majrur, ini menjadi takdiyah ya, dia menjadi maf'ul dari nu'minu bima ya. Maknya isim mausul dijelaskan oleh unzila alaina. Unzilanya ini fi'il madi fi'il madi majhul ya. Asal katanya anzala, jadi unzila. Anzala itu menurunkan, unzila diturunkan ya. Fi'il madi majhul, kemudian alaina ini takdiyah, bukan takdiyah, istilahnya muta'alliq ya, atau nanti menjadi naibul fa'il ya. Cuman ini alaina, alanya huruf jar, naknya majrur, jadi jar dan majrur ya. Biasanya jar majrur posisinya dia muta'alliq ya. Tapi dia menjelaskan dari unzila ya. Kemudian wa yakfuruna bima wara'ahu ya. Ini yakfuruna, ini fi'il mudhari dhamir kum ya. Yakfuruna bima wara'ahu ya. Bi huruf jar, maknya majrur, bima-nya ini menjadi maf'ul dari yakfuruna ya. Tapi maknya ini isim mausul dijelaskan oleh wara'ahu ya. Wara'ahu ini idhofah ya. Kemudian wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'akum. Huwa ini domir ya, kata ganti ya. Kata ganti ada di depan dan ini domir marfu ya, jadi dia menjadi mubtada ya. Kemudian al haqqu musaddiqan ini khabarnya ya. Al haqqu huwal haqqu ya. Ini mubtada yang khabar ya. Musaddiqan itu menjadi hal ya. Kalau khabarnya harus marfu, kemudian kalau halnya dia mansub ya. Kemudian lima ma'akum, li huruf jar, maknya majrur. Kemudian ma'akum, ma'a dan kum juga ini idhofah ya. Berikutnya kul, ini fi'il amr ya, nyatakan ya, atau katakan ya. Yang diperintah adalah anta ya, kul. Nah, apa yang mesti dikatakan, apa yang mesti dinyatakan? Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu ya. Ini maf'ulnya ya, atau isi dari pernyataannya yang diperintahkan. Falima ya, ini huruf untuk bertanya ya. Kemudian fa-nya sih tambahan aja ya. Kemudian taqtuluna anbiya Allahi min qablu. Taqtuluna ini fi'il mudhari dhamir antum ya. Kemudian anbiya'a ini barisnya fathah, statusnya mansub ya. Anbiya'a ini menjadi maf'ul dari taqtuluna, ini fi'il fa'il, ini maf'ul ya. Kemudian anbiya Allahi ini idhofah ya. Kemudian min qablu, min huruf jar, qablunya majrur. Berikutnya in kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin ini innya itu huruf syarat ya. Kuntum mu'minina ini dari kata kana ya, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Berarti kuntum ini domirnya antum ya. Jadi isim kana, kemudian jadi isim kananya adalah antum, mukmininanya adalah khabar kana ya. Berikutnya walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Wawnya huruf ataf ya. Kemudian laqad itu huruf sumpah ya. Kemudian atau taukid. Kemudian ja'akum Musa bil bayyinati. Ja'akum, ja'a itu fi'il madi, domir huwa-nya di sini adalah Musa ya. Kumnya maf'ul ya. Bil bayyinati bi huruf jar, al bayyinatinya majrur ya. Berikutnya summa ittakhaztum al ijla min ba'dihi. Summa itu huruf sambung, ittakhaztum ya, kalau disambung bacanya summa takhaztumul ijla. Ittakhaztum fi'il madi dhamir antum, kemudian al ijla. Al ijlanya baris fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari ittakhaza ya. Ittakhaza fi'ilnya, antum fa'ilnya, al ijla maf'ulnya. Kemudian min ba'dihi, min huruf jar, ba'dinya majrur, ba'dihinya idhofah. Berikutnya wa antum zalimuna. Wa antum zalimuna, antum itu mubtada ya, zalimunanya khabar ya, ini jumlah ismiyah.
Berikutnya wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ini sudah kita bahas pada ayat 60-an ya. Iz itu huruf ya, kemudian akhadna mitsaqakum, akhoza ya, akhoza jadi akhozna ini fi'il madi dhamir nahnu ya, jadi fa'ilnya nahnu. Misakon dan kum, misakon bersifat fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari akhozna, jadi ini fa'il, naknya nahnu, kemudian akhozanya fi'il, misakoknya adalah maf'ul, misakokum ini idhofah. Kemudian warafa'na fawqakum at-tur ya. Warafa'na fawqakum at-tura, rafa'na ini sama fi'il madi dhamir nahnu ya, fa'ilnya nahnu. Kemudian at-tura, at-tura ini barisnya fathah, status yang mansub, dia menjadi maf'ul dari rafa'na. Fawqakum, fawqa dan kum ya. Fawqa itu dzaraf ya. Kemudian fawqakum jadi idhofah ya. Kemudian perintah berikutnya khuzu ma atainakum biquwatin ya. Khuzu dari kata khuz, dari kata akhoza ya khuzu, khuz. Fi'il amarnya khuz itu untuk tunggal, kalau untuk jamak khuzu ya. Khuzu ini fi'il amar dhamir antum, kemudian maknya menjadi maf'ul ya. Tapi di sini maknya isim mausul, jadi dijelaskan oleh atainakum, ma atainakum. Atainakum ini jumlah silahnya adalah bentuk jumlah fi'liyah. Ada fi'il fa'il ya, ada fi'il fa'il dan maf'ul. Fi'ilnya ataina, kemudian fa'ilnya nahnu ya, kumnya maf'ul. Kemudian bi kuwatin itu muta'alik, bi-nya huruf jar, kuwatin majrur, kita muta'alik dia kepada perintah khuzu ya. Kemudian wasma'u wa isma'u ya, ini fi'il yang fi'il amar yang berikutnya. Isma'u, ini isma'u, ini fi'il amar dhamir antum ya. Karena dia jamak ya. Kemudian qalu, mereka menjawab ya, qalu fi'il madi dhamir hum, isi jawabannya menjadi maf'ulnya ya. Sami'na wa asaina ya. Sami'na ini fi'il madi ya dhamir nahnu, asaina juga fi'il madi dhamir nahnu. Kemudian wa usyribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim ya. Wa usyribu, usyribunya adalah fi'il madi domir fi'il madi domir hum, dan ini fi'il madi majhul ya, dan kata asyroba jadi usyribu ya, usyriba ya, usyriba fi'il madi untuk kuwa ya, usyribu ya kalau domir hum ya. Kemudian fi qulubihim fi huruf jar, qulubinya majrur, qulubihim itu idhofah ya. Ini muta'alik ya, menjelaskan kepada usyribu. Al-ijla'-nya ini menjadi maf'ul dari usyribu ya. Al-ijla' ya, barisnya fathah, statusnya mansub. Kemudian bi kufrihim, bi huruf jar, kufrinya majrur, kufrihimnya idhofah. Kul, ada perintah lagi ya. Nyatakan. Nah, isi pernyataannya adalah atau maf'ulnya adalah bi sama ya'murukum bihi imanukum ya. Tadi sudah ya, bisa ya, bisa maknya menjadi fa'ilnya dari penjelasan bisa, tapi ini maknya mak mausul dijelaskan oleh jumlah silah, jadi ya'murukum bihi imanukum. Ya'murukum fi'il mudhari' dhamir huwa ya, kumnya maf'ul, kemudian di sini imanun ya, imanun dan kum, jadi imanukum ini barisnya dhamma, statusnya marfu, jadi dia menjadi fa'il dari ya'murukum. Jadi imanukum ya'murukum ya, ini fa'ilnya. Bihi bi huruf jar, hi-nya majrur. In kuntum mu'minina. Ini syarat ya, ini huruf syarat, syaratnya ini ya, tapi jawab syaratnya di depan. Jadi jawabnya di depan, syaratnya di belakang ya. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia, jika kamu ingin naik kelas, kamu harus rajin belajar. Nah, jika kamu ingin naik kelas itu syaratnya. Kemudian jawab syaratnya adalah jika kamu mau naik kelas ya. Atau dibalik, jawabnya dulu di depan, kemudian syaratnya di belakang. Jika kamu mau naik kelas, kamu harus rajin belajar gitu ya.
Ini sama ya. Ini juga syaratnya di belakang ya. In kuntum mu'minin, kuntum dan mu'minin, kuntum dari kata kana ya, domir antum. Jadi antum isim kanaknya, mu'mininahnya khobar kanaknya. Saudaraku semua, itu penjelasan dari bahasa ya. Kita lanjut pada penjelasan maknanya. Walaqad ataina Musa al-kitab. Walaqad ataina, sungguh kami telah mendatangkan ya, kami telah mengirim, kami telah menurunkan kepada siapa? Kepada Musa. Apa yang dikirim, apa yang didatangkan, yaitu Alkitab ya. Walaqad ataina Musa alkitabah ya. Kemudian waqafaina mim ba'dihi birusul. Waqafaina, demikian juga kami mengiringinya sesudahnya kepada rasul-rasul yang lain ya. Artinya setelah Nabi Musa mendapatkan Alkitab, rasul-rasul lain juga yang selanjutnya setelah Nabi Musa juga mendapatkan Alkitab ya. Cuma mungkin nanti namanya beda-beda ya, tapi prinsip isinya sama ya. Yaitu salah satunya adalah wa ataina Isa ibnu Maryam ya, yaitu kami datangkan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinat ya. Jadi bahasanya kalau kepada Musa namanya Alkitabah, kalau kepada Isa namanya al-bayyinat. Nah, saudaraku semua, seringkali dalam ayat Al-Qur'an itu Isa ibnu Maryam selalu digandengkan ya, diidofahkan dengan penyebutan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Nah, kalau biasanya kepada anak itu dinasabkan binnya itu kepada bapaknya. Nah, tapi ini Isa ibnu Maryam kepada ibunya. Nah, hadirin sekalian, ini bukan bicara nasab dalam arti keturunan ya, tapi ini nasabnya kita bukan lagi ngomongin Isa itu anak siapa, tapi ini lagi ngomongin Alkitabah, lagi membicarakan ataina al-bayyinat ya, atau ataina Alkitabah. Jadi pokok permasalahannya adalah yang dibicarakan adalah Allah mendatangkan petunjuk, mendatangkan hudan, mendatangkan kitab, mendatangkan al-bayyinat itu kepada nabi-nabi atau para rasul ya. Nah, Isa ibnu Maryam yang kita bicarakan ini bukan sebagai pribadi, bukan sebagai makhluk biologis, tapi dia adalah sebagai rasul ya. Jadi bukan biologisnya yang kita bicarakan, tapi dia kerasulannya. Maka Isa ibnu Maryam, karena Isa itu mendapatkan ya katakanlah bahasanya madrasahnya ya, pendidikannya itu didapatkan dari ibu, kebetulan ibu kandungnya, maka secara nasab keilmuan ya, bukan nasab biologis tapi nasab keilmuannya Isa ibnu Maryam. Isa itu dapat asuhan, dapat bimbingan, dapat katakanlah pencerahan ilmu sebelum dia mendapatkan wahyu, dia mendapatkan ilmu dari Maryam ya, dari ibu kandungnya. Kemudian wa ayyadnahu biruhil qudus ya, dan kami kuatkan ya kepada Isa ibnu Maryam itu dengan Ruhil Kudus. Nah, ini Ruhil Kudus suka banyak yang menerjemahkan Roh Kudus. Jadi ada pada kelompok lain ada Tuhan Bapa, ada Yesus, ada Bunda Maria, ada Roh Kudus ya. Pada kelompok lain juga menerjemahkan Roh Kudus itu sebagai malaikat Jibril ya. Nah, saya ingin konsentrasi di istilah ruh ya. Ruh itu dari kata roha ya. Artinya meniup ya, berarti ruh itu yang ditiup ya. Al-Qudus itu artinya suci. Jadi Ruh Kudus itu tiupan yang suci kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau memahami lagi, misalnya istilah ruh secara khusus ya, kita ini manusia hidup. Manusia hidup itu punya ruh ya, agar orang itu hidup ya. Ruhnya dari mana? Ruhnya adalah yang ditiupkan saat kita masih di dalam kandungan. Nah, hadirin sekalian,
Kalau manusia itu ada jasad, ada ruh, ya. Kalau manusia jasadnya saja, jasadnya doang, ruhnya nggak ada, maka itu menjadi mayit, ya. Atau ruhnya saja tanpa ada jasadnya, jadi jadi makhluk halus ya, ruh gentayangan. Ya. Tapi manusia itu sebagai makhluk hidup itu digabungkan antara jasad dan ruh, ya. Itu baru dinyatakan manusia hidup. Nah, saudaraku semua, ketika manusia itu tidak ada ruhnya, maka dia tidak bisa bergerak apa-apa. Dia menjadi mati. Gitu ya. Nah, itu kalau kepada jasad, ya. Nah, sekarang ruh yang ingin kita bahas di sini apa? Ya, kita sedang membahas tentang Alkitabah, tentang Al-Bayyinah. Maka ruhnya di sini adalah ruh Alkitabah, ruh Al-Bayyinah. Jadi saudaraku semua, saya ambil contoh begini. Ketika misalnya ada seseorang yang pandai mengendarakan kendaraan, ya, pandai punya ilmu, punya keterampilan mengemudi, maka ketika dia dikasih kunci kendaraan, katakanlah kunci mobil, kemudian ada bensinnya, kemudian ada mungkin zaman sekarang ada etolnya gitu ya, maka ketika dia diperintahkan untuk mengendarai, maka dia bisa menggerakkan kendaraan kemana arah yang dituju, ya, mencapai tujuan yang diinginkan, yang diperintahkan, dia bisa mengendarai. Tapi sebaliknya dengan orang yang sama, tapi kebetulan dia tidak bisa dia tidak punya keterampilan untuk mengendarai, maka ketika dikasih kunci mobil yang sama, kemudian ada bensinnya, ada etol dan sebagainya, ya dia mungkin diam saja, dia nggak akan bisa menggerakkan kendaraan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu, tidak ada keterampilan yang dimiliki, tidak ada pengetahuannya tentang itu. Atau contoh lain misalnya, ada seorang koki, ya, tukang masak, dia ahli memasak. Maka ketika disajikan bahan-bahan baku, ya, ada sayur, ada daging, ada bumbu dan sebagainya, maka dalam waktu seketika itu berubah menjadi hidangan yang nikmat, hidangan yang lezat, makanan yang enak. Kenapa? Karena dia punya ilmunya, dia punya keterampilannya, ya, dia punya skillnya. Sebaliknya sayuran, bumbu-bumbuan dan sebagainya diserahkan kepada saya tidak bisa masak misalnya, ya saya cuma ngeliatin doang, tidak bergerak ini. Sayuran, bumbu dan lain-lain tidak bisa berubah menjadi makanan yang enak, ya, begitu. Jadi ruh yang dimaksud di sini adalah yang menggerakkan apa? Nah, tentu menggerakkan jasad. Tapi kalau ruhnya saja, ya jasadnya memang butuh ruh jasadiah, ya. Tapi ada ruh lain yang memang mungkin ruh fisiknya sudah ada, ya, jasadnya ada, ruhnya ada, dia bisa bergerak, tapi ilmunya tidak ada. Maka ketika ilmunya tidak ada, dia diberitakan untuk mengerjakan sesuatu atau berbuat sesuatu, maka dia tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dia diam saja. Walaupun ruhnya ada, walaupun jasadnya ada, ruh dan jasadnya menyatu. Dia tidak bisa bergerak apa-apa. Kenapa? Karena yang diperintahkan ilmunya tidak ada. Jadi ada tambahan, ada penggerak lain selain ruh fisik ini, ya, yaitu ilmu, yaitu motivasi. Jadi ketika orang punya motivasi, maka dia akan bergerak mengikuti dorongan motivasinya. Ketika dia punya ilmu, dia akan bergerak sesuai dengan bimbingan ilmu yang dipunya, ya, ilmu yang dikuasainya. Jadi ketika ilmu itu sebagai pandangan hidup, ya, artinya ilmu itu menghiasi alam pikiran kita, maka yang keluar menjadi kata-kata itu juga adalah dari hasil olah pikir, dari hasil pencernaan ilmu yang dipunya, ya, dari proses alam pikiran, sehingga karena ilmunya positif maka keluar kata-kata yang positif, kecuali pembohong, ya. Atau dari ilmu yang positif nanti keluar kata-kata yang positif, maka gerak langkahnya pun juga mengikuti ilmunya, mengikuti pandangan hidupnya, mengikuti ucapannya. Jadi pandangannya, pemahamannya A, ucapannya A, maka geraknya juga A. Ya, kecuali orang munafik, kecuali pembohong yang mungkin antara ucapan, antara pikiran dan gerakannya bisa beda.
Hadirin sekalian, jadi yang kita maksudkan ruh di sini itu bukan sekedar ruh jasad, tapi ruh ilmu yang akan mendorong, yang akan menggerakkan organ fisik dan psikis ini untuk bergerak, untuk berbuat sesuatu. Nah, ketika alam pikirannya sudah terisi dengan ilmu-ilmu yang positif, ilmu yang banyak, kemudian ucapannya juga nanti ucapan yang positif, ucapan yang banyak, maka semakin banyak geraknya, makin banyak langkah yang ditempuhnya, maka gerak dan langkah itu menjadi kebiasaan. Ya. Nah, ketika kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sering dilakukan, maka kebiasaannya menjadi budaya. Ya. Maka biruhil kudus adalah ruh penggerak budaya manusia yang bernilai suci. Kemudian afakul lama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Mengapa setiap datang kepadamu seorang rasul, kemudian rasul itu la tahwa anfusukum, kemudian rasul itu yang datang kamu tidak sukai, ya, kamu tidak senangi, kemudian kamu Anda bersikap istakbartum, bersikap sombong, ya. Mungkin saja memang ada rasul-rasul yang diutus mungkin bukan dari sukunya, bukan dari nasabnya, bukan dari keturunannya dan sebagainya. Kadang-kadang dia tidak suka, dia menolak, ya. Kemudian bersikap istakbartum. Kemudian sikap selanjutnya fafarikon kazzabtum wa farikon taqtulun, ya. Sebagian dari dakwah Rasul yang dibawa itu kamu kazabtum, kamu dustakan, ya, kamu kazaba, kamu rusak, kamu campur aduk, ya, kamu selewengkan. Kemudian wafarikon taktulun, sebagian lagi kamu bunuh, kamu musnahkan, ya. Artinya dakwah Rasul itu kamu kesampingkan, kamu musnahkan, kamu lenyapkan, ya. Bukan Rasulnya yang dibunuh, tapi dakwah Rasulnya, ya. Ketika sudah mulai muncul benih-benih dakwah Rasul itu, maka ada yang dakwah Rasul itu dimusnahkan, dicegah, dihambat, dihilangkan. Kemudian sebagian lagi dakwah dari para Rasul itu diselewengkan, ya. Jadi sikap-sikap dari orang-orang yang tidak setuju dengan dakwah Rasul, selain sikap yang istakbartum, kemudian sikap yang berikutnya adalah ada sebagian dari ajaran Rasul, sebagian dari ajaran Allah yang diselewengkan, ya. Ini ngomongnya dari ajaran Allah, padahal hasil campur aduk, ya, hasil aduk-adukan dari alam pikiran mereka. Kemudian sebagian lagi ajaran Allah itu, ajaran yang dibawa oleh Rasul itu dimusnahkan. Kemudian waqalu, mereka menyatakan, ya, qulubuna ghulfun, karena hati kami, ya, itu sudah tertutup, ya. Jadi mereka mengakui mereka memang tidak suka dengan dakwah Rasul ini, mereka tidak suka dengan dakwah Al-Quran ini, ya, dakwah Alkitab, dakwah Al-Bayinat. Maka mereka bersikap untuk menyelewengkan dan memusnahkan dakwah ini. Kemudian mereka menyatakan qulubuna ghulfun, hati kami ini sudah tertutup, gitu, ya. Kalau pada ayat lain di awal surat Al-Baqarah itu hatinya ada penyakit, ya, fi qulubihim maradun, ya. Kemudian bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun, ya. Allah nyatakan la'anahumullahu bikufrihim. Allah dengan ajarannya yang didakwahkan itu telah melaknat, ya, telah melaknat ke atas kekufuran mereka, ya, karena memang mereka menutup diri, fi qulubihim maradun, qulubuna ghulfun, ya, Allah melaknat sikap mereka karena ketidakmauan mereka terhadap ajaran Allah. Kemudian faqalilan ma yu'minun, hanya sedikit saja, ya, dari yang mau beriman. Kemudian walamma ja'akum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'akum, ketika datang Alkitab, ya, kitabun min indillah, kitab dari Allah, ya, Alkitab petunjuk dari Allah datang kepada mereka, kitab itu sebagai musaddiqun lima ma'akum, ya, sebagai pelurus ini yang meluruskan, yang membenarkan dari ajaran-ajaran
kalian itu yang salah, yang keliru, ya. Kemudian wa kanu min qablu yastaftiquna 'alal ladzina kafaru. Kemudian mereka meminta, ya, istaftaha yastaftihu. Ini polanya istafala. Mereka meminta. Minta apa? Minta fatahah, minta kemenangan, ya, 'alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Kemudian falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bihi, ya. Ketika telah datang apa yang mereka kenal, nah, ini arafah, ya, apa yang mereka pahami, ya. Ketika apa yang mereka pahami, apa yang mereka kenal, ya, atau apa yang mereka sudah kuasai, sudah masuk ke dalam alam pikiran mereka. Sebaliknya ilmu-ilmu yang Allah ajarkan itu sudah menjadi alam pikiran mereka, sudah menjadi penguasaan mereka, sudah menjadi ilmu mereka, tapi sikapnya mereka itu kafaru bihi. Mereka kufur terhadap ilmu Allah itu. Kemudian fala'natullahi 'alal kafirin. Maka kepada mereka yang kufur, kalau tadi la'anakumullahu bikufrihim, di sini fala'natullahi 'alal kafirin, ya. Laknat Allah atas orang-orang yang bersikap negatif kepada ajaran Allah. Bi sama istarobihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi. Sungguh buruk, sungguh jelek sikap istarobihi, ya, anfusahum, menjual diri, ya, menjual diri, menjual harga diri, menjual keyakinan diri, ya, kepada kekufuran, ya, yakfuru, ya, bima anzalallahu, menjual diri terhadap kekufuran atau bersikap negatif kepada ajaran Allah, bagian atas dasar apa? Atas dasar kedengkian, atas dasar kebencian kepada ajaran Allah. Kemudian ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi. Allah menurunkan, ya, menurunkan fadlan, ya, fadilah, keutamaan, ya. Keutamaan apa? Keutamaan dari yang diturunkan Allah, yaitu Alkitab, ya. Kemudian diturunkannya kepada siapa? Ala man yasha'u. Nah, ini saya tadi sudah menyatakan yasha'u ini fi'il mudhari maklum. Artinya kalau mudhari maklum ini berawalan me, ya. Jadi Allah menurunkan fadlan, fadlihinya, keutamaannya, fadilahnya kepada man, kepada siapa saja, ya. Ini man kepada siapa? Siapa saja yang yasha'u, yang menghendaki. Bukan Allah menurunkan fadilahnya kepada siapa yang dikehendaki. Kalau yang dikehendaki berarti Allah yang menghendaki si manusia itu yang dikehendaki. Di sini fiilnya adalah maklum, jadi awalannya me, bukan di. Ya, jadi Allah menurunkan fadilahnya, Allah menurunkan keutamaannya, Allah menurunkan ilmunya kepada siapa? Kepada siapa saja yang menghendaki, yang mau kepada ilmu Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah itu. Kemudian faba'u bil ghadabin ala ghadabin. Sebaliknya mereka itu sudah sudah mengklaim diri mereka, sudah menggambarkan diri mereka itu bil ghadabin ala ghadabin, ya, kepada sifat-sifat yang negatif, ya. Walil kafirina azabun muhinun, ya, dan azabun muhinun, azab yang menghinakan itu ditimpakan kepada orang-orang yang bersikap negatif, bersikap kufur, ya. Kemudian wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yaquluna bima wara'ah. Ketika dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah, bima anzalallahu, berimanlah, berpandangan dan bersikap hiduplah kalian dengan apa yang Allah telah turunkan, yaitu Alkitab, yaitu Al-Bayyinat, yaitu Al-Qur'an, ya. Tapi mereka bersikap, mereka menyatakan qalu, ya, nu'minu bima unzila alaina. Kami telah beriman, kami telah bersikap, kami telah berpandangan dengan unzila alaina, dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, ya. Kemudian wa yakfurna bima wara'ahu, kami bersikap kufur, bersikap negatif kepada yang selainnya. Artinya karena mereka ini sudah punya ajaran hidup, ya,
sudah punya pedoman hidupnya entah dari mana yang mereka dapatkan selain dari Allah itu, ya, yang bukan dari Allah, maka ketika diperintahkan kepada mereka untuk beriman kepada ajaran Allah, mereka menyatakan kami sudah beriman kepada ajaran yang sudah kami punya, ajaran yang sudah kami terima, ya, dan kami bersikap negatif, kami kufur kepada yang selainnya, ya, yang selain dari ajaran yang mereka punya, mereka bersikap kufur, mereka tidak mau, ya. Jadi walaupun didatangkan ajaran Allah, mereka tidak mau, ya. Karena apa? Karena innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzir ya. Sama aja bagi mereka diberi peringatan, dikasih dakwah maupun tidak, mereka tetap saja kufur, ya. Ini sama, ya, pernyataannya, ini pernyataan dari mereka, ya. Wa qalu nu'minu bima unzil alaina wa yakuna bima wara wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal yang diturunkan Allah itu, Alkitab itu, Al-Bayyinat itu adalah al-haqqu, ya, ajaran yang hak, ajaran yang objektif, ajaran yang benar, ya. Kemudian musaddiqan lima ma'hum, sebagai pelurus, sebagai yang meluruskan, yang memperbaiki, yang membenarkan, ya. Yang membenarkan bukan berarti salah dibenarkan, tapi yang salah itu diperbaiki, diluruskan, ya, agar menjadi benar, ya. Kemudian kul kalimat taquluna anbiya Allahu min anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin, ya. Nyatakan atau tanyakan kenapa mereka membunuh, kenapa mereka memusnahkan, kenapa mereka mengesampingkan, ya, anbiya Allahi, ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah, min qablu, dari yang sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika mereka ngaku beriman, ya. Kemudian walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, sungguh Allah telah mendatangkan kepada Musa al-bayyinat, ya. Kalau tadi di atasnya juga walaqad ja'akum Musa Alkitab, ya. Di sini walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, sama, ya, kepada Musa Alkitab, kepada di atas itu ataina Isa ibnu Maryam al-Bayyinat. Di sini juga sama kepada Musa al-Bayyinat. Jadi sebetulnya hanya istilah saja, ya. Ada istilah Alkitab, ada istilah al-Bayyinat, yang semuanya fungsi dan kedudukannya sama, ya. Di sini juga dinyatakan kepada Musa juga al-Bayyinat. Nah, Allah telah mendatangkan al-Bayyinat kepada Musa, ya. Al-Bayyinat itu apa sih sebetulnya, ya? Alkitab itu, ya, buku pedoman, ya, petunjuk, ya, hudan lil muttaqin. Al-Bayyinat juga sama, cuma kalau Al-Bayyinat itu kalau memang diusut dari asal kata bayan itu penjelasan, ya. Al-Bayyinat itu berarti penjelasan, ya. Ya sama aja pedoman, ya, ya. Kemudian wa iz akhazna summa ittakhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nah, ini sama kalau di ayat 50-an, ketika Musa mengikuti program Arba'ina Lailatan, sebaliknya umatnya Musa ini malah ittakhaztumul ijla. Di sini juga diungkapkan lagi perintahnya kepada mereka itu untuk mengikuti dakwah Musa, untuk mengikuti dakwah Isa, yaitu mengambil al-Bayyinah, mengambil Alkitab sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka-mereka yang mau beriman. Maka mereka di sini justru sebaliknya, ya. Mereka mengambil, ya, ittakhaztum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun, ya. Apa isi al-ijla? Sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya. Al-ijla itu asal katanya ajula, ya, atau ajal, ya. Jadi ini ajaran yang masih bau kencur, ya. Ajaran yang prematur, ajaran yang memang belum siap, ya. Ajaran yang belum jadi, ya. Ajaran yang dikemas atau diambil secara tergesa-gesa, secara terburu-buru, ya. Jadi mereka mengambil konsep hidup, mereka mengambil ajaran hidup yang prematur, yang belum siap, belum jadi. Mereka mengambil ajaran yang bau kencur, ya. Mereka mengambil ajaran yang memang belum siap pakai, ya. Ajaran yang terburu-buru, ya. Mim ba'dihi, ya, setelah didatangkan Alkitab.
wa antum zalimun. Maka dengan demikian mereka mengambil alih ijla ini, maka mereka bersikap zalim. Kenapa mereka bersikap zalim? Karena mereka mengambil ajaran selain dari ajaran Allah. Ya, apapun ajaran selain dari ajaran Allah ya bernilai al-ijla. Kemudian wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan pada ayat 60-an kalau tidak salah ya. Wa iz akhazna mitsaqakum, ya. Dan ketika kami mengambil sumpah janji atau mengambil ikrar, ya, mengambil syahadat lah katakanlah kalau kita ini ya, ketika mereka diambil syahadatnya, diambil sumpahnya, kemudian warafa'na fawqakumut tur, warafa'na fawqakum at-tur, ya. Atur kita merujuk kepada surat At-Tur, ya, watur wa kitabin mastur. Jadi ketika diambil sumpahnya, diambil janji setianya untuk hidup dengan ajaran Allah, maka di atas kepalanya itu fawqakum, ya, kami angkat, ya, warafa'na, kami angkat di atas kepala mereka atur. Apa itu atur? Kitabin mastur. Apa itu atur? Ya Alkitab, ya Al-Bayyinah, ya. Sebagai bentuk mereka menyatakan sumpah setia, sebagai bentuk mereka mau bersyahadat, ya, mau menyatakan hidup setia dengan ajaran Allah dan menjadi pendukung sunnah Rasul, maka mereka diambil sumpahnya, ya. Kemudian uzu ma'atainakum, maka pegang teguhlah ajaran Allah itu yang telah didatangkan kepada kalian itu, dikuatin dengan sekuat tenaga, dengan sesungguh-sungguhnya, ya. Wasma'u, ya, isma'u, pelajarilah, tanggapilah, gitu ya, bukan dengar doang, ya. Isma'u itu dari kata sami'a, ya, mendengar, ya. Dengarlah, tapi mendengar bukan hanya sekedar lewat kuping kanan keluar kuping kiri, tapi isma'u itu dalam arti menanggapi, mempelajari, meneliti, mengkaji, ya, ajaran Allah itu, ya, dikuatin dengan sesungguh-sungguhnya, ya. Tapi buat mereka yang kufur, buat mereka yang zalim, ya mereka menjawab qaulu sami'na wa asaina. Kami sudah menanggapi, kami sudah mempelajari, kami sudah mengetahui, ma'arafu, ya. Kami sudah memahami, tapi sikap kami adalah asaina. Kami mengingkari, kami asok, kami menyeleweng, ya. Kami menjauhi, ya. Kenapa? Karena sikap tadi itu qulubuna ghulfun, ya, karena hati mereka sudah tertutup. Mereka tidak mau menerima ajaran Allah. Di samping itu wa usyribu fi qulubihimul ijla. Nah, itu ya. Ini ada istilah ijla lagi. Ijla tadi sudah kita jelaskan, ya. Nah, selama ini ada yang menerjemahkan ijla itu sebagai anak sapi. Nah, kenapa saya tidak menerjemahkan ijla itu anak sapi, tapi ini ajaran yang masih, kalau ijla itu anak sapi, kalau Baqarah itu sapi besar, ijla itu berarti sapi kecil atau bahasa orang Jawa itu pedet, ya, anak sapi. Artinya kalaupun anak sapi, apa yang mau diambil dari anak sapi? Dagingnya belum ada, tulangnya belum ada, tenaganya belum ada, dan lain-lain lah, ya. Artinya kalaupun memang diambil belum punya manfaat, belum punya nilai, tapi mereka mengambil itu sebagai ajaran, ya. Artinya ini sebagai gambaran saja, ungkapan saja kalau anak sapi itu adalah ajaran yang memang belum punya manfaat apa-apa, belum punya nilai apa-apa. Sebaliknya Baqarah itu adalah ajaran yang sudah siap pakai, sudah bisa diandalkan untuk berbagai keperluan, ya. Nah, kenapa istilah al-ijla itu sebagai ajaran yang prematur? Karena di sini bahasanya adalah di samping sami'na wa asaina, mereka sudah mempelajari ajaran-ajaran Allah itu, ajaran yang siap pakai, ajaran yang sudah matang, ya. Kemudian mereka bersikap negatif, wa asaina. Kenapa? Karena usyribu fi qulubihim, ya. Usyribu itu dari kata asyroba, ya, atau syaroba. Syaroba itu minum. Kalau asyroba itu meminum, ya. Kalau usyribu diminum, diminumin, gitu, ya. Tapi diminum biasanya kalau bahasanya diminum itu di mulut, ya, atau di tenggorokan. Tapi di sini usyribu fi qulubihim,
usyribu fi qulubihim itu diminumin di hati mereka. Nah, kalau diminumin di hati mereka berarti apa? Apakah minuman? Tentu bukan minuman biasa. Karena apalagi yang usyribu fi qulubihim al-ijla. Di hati mereka sudah diminumin anak sapi. Nah, itu gimana jadinya? Gitu ya. Nah, tentu usyribu di sini adalah bahasanya bukan diminumin dalam konotasi minuman lewat tenggorokan ya. Tapi usyribu itu mungkin kalau misalnya kita bahasakan kita punya anak kecil disuruh minum misalnya susah kan gitu ya. Itu akhirnya dipaksa. Kalau dipaksa itu bahasa orang Betawi itu dicakokin gitu ya. Dicakokin artinya diminumin secara paksa ya. Mungkin dalam bahasa ilmu itu didoktrin ya. Dicekokin, didoktrin ya mungkin disusupin gitu ya dengan ajaran-ajaran al-ijla. Jadi kenapa mereka bersikap sami'na wa asoina, sudah mempelajari, sudah menanggapi ini ajaran Allah, tapi mereka bersikap nyeleweng, mereka bersikap menentang. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah usyribu fi qulubihim al-ijla. Di alam pikirannya sudah dicekokin, sudah didoktrin, sudah disusupin dengan ajaran-ajaran al-ijla. Ya, ajaran-ajaran yang selama ini menjadi pedoman mereka, yang datangnya bukan dari Allah, tapi ajaran-ajaran yang mereka bikin sendiri, ajaran-ajaran yang mungkin dari para tokoh-tokoh atau ulama-ulama mereka yang mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, atau kepada para umatnya dari para tokoh itu, sehingga ketika datang nih ajaran Allah, mereka disuruh pelajari, ya mereka pelajari. Tapi setelah mereka pelajari, mereka nggak mau. Kenapa? Karena sudah melekat, sudah penuh nih alam pikiran mereka ini, hati mereka ini dengan ajaran-ajaran yang mereka tanggapi lebih dulu, yaitu wa usyribu fi qulubihimul ijla. Mereka sudah dicekokin, mereka sudah didoktrin, mereka sudah disusupi dengan ajaran-ajaran al-ijla. Bikufrihim, ya, karena kekufuran mereka. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin, ya. Sungguh nyatakan ya, sungguh jelek ya, imanukum ya, ini failnya imanukum ya, sungguh jelek iman mereka, tanggapan hidup mereka, pandangan hidup mereka yang memerintahkan kepada mereka itu padahal mereka ngaku beriman ya. Jadi karena mereka itu sudah samina asoina. Kenapa samina asoina? Karena usyribu fi qulubihimul ijra. Maka nyatakan kata Allah bahwa sikap yang demikian, iman-iman mereka yang sudah ada lebih dulu, yang sudah tertambat di dalam hati mereka, sehingga iman-iman mereka itu menjadi gerak hidup mereka, sehingga menjadi budaya mereka, itu bernilai bernilai jelek, bernilai buruk. Kenapa? Karena bersumber dari al-ijla, bersumber dari ajaran yang tergesa-gesa, bersumber dari ajaran yang tidak objektif. Sebaliknya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu bernilai beruhul kudus, ya, bernilai ruh al-kudus, ruh yang akan menggerakkan hidup kita, ruh yang akan menggerakkan kebiasaan-kebiasaan kita, lama-lama akan menjadi budaya kita. Maka ruh al-kudus itu ruh yang suci, yaitu dari Alkitab, dari Al-Bayyinah. Maka ruh yang suci ini akan menghapuskan alam pikiran kita dari konsep-konsep al-ijla, melepaskan dari kita dari wa usyribu fi qulubihimul ijla, ya, agar ruh ini menggerakkan hidup kita, menjadi penataan hidup kita, menjadi kebiasaan hidup kita, menjadi budaya kita yang bernilai al-qudus, yang bernilai suci, yang bernilai hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Saudaraku semua, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan kita mendatangkan manfaat, dan tentu saja harapan kita semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji dari ajaran-ajaran Allah ini, dari ayat-ayat Allah ini menjadikan hidayah buat kita. Kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk dari apa yang kita baca dari Alkitab, apa yang kita baca dari Al-Quran. Dan kita ingat bahwa kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa yang diungkapkan oleh Al-Quran, diungkapkan, diterangkan kepada Nabi Muhammad saat itu, juga menjadi pedoman kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan tentu juga sekarang kita yang membaca Al-Quran ini, kita yang mempelajari Al-Quran ini,
walaupun kisah-kisah zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dan seterusnya, maka ini juga akan menjadi petunjuk, menjadi pedoman bagi kita. Sama kira-kira hal-hal yang dihadapi oleh Nabi Musa maupun Nabi Isa saat itu ya, menghadapi orang-orang, menghadapi kelompok-kelompok yang memang bersikap sami'na asoina ya. Mereka mempelajari, bukan tidak mempelajari, mereka mempelajari dengan sungguh-sungguh, mereka bima arofu ya, mereka memahami, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena wa usyribu fi qulubihimul ijla. Karena konsep yang sudah didoktrin, konsep yang sudah disusupi, konsep yang sudah dicekokin kepada mereka itu sangat kuat, sehingga mereka bersikap sami'na asoina. Semoga konsep-konsep yang mungkin konsep-konsep zulumat, konsep-konsep yang ada pada kita dapat kita bersihkan dengan konsep-konsep yang diajarkan oleh Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan silakan bila bermanfaat bisa Anda share ke kerabat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.